Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Sahal Sabili. Saya dari kelas 2P Manajemen STM yang ber-NPM 121020659. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Di video ini saya membuat video pembelajaran tentang materi yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Yuk, tanpa berlama-lama langsung aja ke video pembahasannya. Langsung aja ke pembahasan berbasis kompetensi. Yang pertama ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yaitu kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Yang kedua, kapabilitas kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, yaitu kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Dan terakhir, ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakal, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua ada kompetensi yang dikembangkan, yaitu kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Dan yang ketiga yaitu desain dan pengembangan sistem, yaitu desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan untuk pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk pembangunan cita-citanya atau peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama ada fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai
kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja.